Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku terpanggil untuk ngereading satu tema tertentu ya guys. Nah, kali ini aku merasa ya bahwa ada beberapa orang yang tidak menyangka kalau kamu memiliki karakter yang seperti itu ya. So, tema kali ini mereka tak menyangka kalau kamu orangnya seperti itu. Nah, seperti itu yang bagaimana? Mari kita cari tahu ya, apa yang membuat mereka agak terkejut dengan dirimu ya guys. Di sini aku menggunakan dua deck ya guys. Ini deck untuk reading energi, situasi atau kondisinya, dan yang ini to get message from the universe for you. Oke guys, mari kita mulai shuffle ya. Kuat sekali energinya ya guys. Aku merasakan bahwa beberapa orang ya tak menyangka kalau kamu orangnya seperti itu. Rupa-rupanya mereka kaget atau terkaget-kaget mengetahui kebenaran tentang dirimu ya guys. Oke, memangnya ada apa sih dengan dirimu sehingga mereka kaget ya guys ya. Beberapa orang terkejut, tidak menyangka kalau kamu orangnya kayak gitu. Oke. Well, di sini ada the world. Next. Ada the magician. Ada nine of swords. Ada six of swords. Ada the emperor. Ada three of wands. Ada nine cups. Oke. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu ya yang terpanggil untuk melihat video ini atau menonton readingan berikut ini ya guys. Readingan ini tidak selalu resonate buat kamu-kamu ya guys ya. Ini hanya resonate bagi orang-orang tertentu yang merasa terpanggil untuk melihat video ini atau yang merasa memerlukan pesan dari readingan berikut ini ya guys ya. Oke, jika ini resonate berarti energimu ada di sini ya. Jika tidak, maka kalian bisa skip aja ya. Atau kalian juga bisa nyimak untuk menambah wawasan. Well guys, di sini aku kuat sekali energinya ya. Merasakan bahwa ada beberapa orang ya, tepatnya mereka ya, yang tak menyangka kalau kamu orangnya seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang merasa terkaget-kaget atau terkejut ya dengan mengetahui kebenaran tentang dirimu ya guys ya. Mereka terkejut, tidak menyangka bahwa kamu itu orangnya kayak gitu. Seperti itu loh guys ya. Nah, di sini aku merasakan ya, orang itu ya, orang yang tak menyangka kalau kamu orangnya seperti itu ya,
mereka ini yang terkejut mengenai kebenaran tentang dirimu ini adalah orang-orang yang ada di sekitarmu ya, orang-orang terdekatmu ya, dan ini dikonfirmasi oleh the world ya guys ya. Mereka adalah orang-orang terdekat kamu. Bisa jadi mereka ini adalah tetangga kamu sendiri ya, tetangga kamu sendiri, atau teman-teman kamu, atau orang-orang baru kenalan kamu, tapi mereka ini ya sering berinteraksi atau terkoneksi dengan dirimu ya guys ya. Di sini aku melihat ya bahwa mereka ini pada awalnya ya guys ya menyangka kamu ini adalah orang yang polos, lugu ya, orang yang selalu baik gitu ya guys ya terhadap orang lain gitu ya, karena mereka melihat bahwa kamu adalah orang yang sangat ramah, dan memang kamu ini pada dasarnya orangnya ramah dan baik ya guys ya, terhadap siapa aja kamu tuh welcome gitu ya guys ya, sehingga kamu bisa mengundang orang-orang itu mendekati kamu, atau orang-orang menjadi tertarik tentang dirimu ya, orang-orang mencoba untuk masuk ke dalam hidupmu ya guys ya, ke duniamu, dan kamu sangat welcome dengan orang-orang ini ya guys ya, siapapun dia kamu tuh welcome gitu ya, karena kamu memang orangnya ramah. Kuat di sini energi feminimnya ya, entah itu kamu pria atau wanita ya, namun energi feminim kamu kuat, makanya kamu itu welcome orangnya ya, orangnya tuh ramah ya, menyambut orang itu dengan ramah tamah gitu. Keramah tamahan kamu ini mengundang orang-orang untuk mendekati dirimu ya guys ya, jadi orang-orang tuh apa ya, nyaman berada di dekatmu, mereka merasa tenang, merasakan kenyamanan ketika mereka bersama dengan dirimu ya guys ya. Pada awalnya mereka merasa bahwa kamu ini orang yang asyik ya, orang yang enak diajak berbicara, orang yang nyambung ketika berkomunikasi, ketika terkoneksi dengan kamu. Mereka merasa nyaman ya guys ya, merasa senang gitu, happy ya guys ya. Kamu ini sepertinya orang yang cocok selalu dengan orang lain ya. Kamu pandai membawa diri ya, kamu pandai sekali dalam beradaptasi atau bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain sepertinya ya, sehingga kamu bisa menarik orang-orang untuk datang ke dalam kehidupanmu ya guys ya, dan mereka pun tertarik untuk bisa menjadi bagian dari kehidupanmu, bagian daripada dirimu ya guys ya, dalam hal sosialisasi, dalam hal interaksi sosial ya. Jadi kamu ini orangnya supel ya, mereka mengenalmu ya sebagai sosok yang supel ya, sebagai orang yang mudah welcome terhadap orang lain ya. Itu pandangan pertama mereka ya terhadap dirimu ya, sebelum mereka tahu kebenaran mengenai dirimu. Aku rasa ya guys ya di sini ya mereka tidak tahu aja siapa sih kamu sebenarnya ya. Mereka hanya melihat sisi luarnya kamu orang yang ramah, orang yang baik, orang yang penuh dengan keramah tamahan, welcome ya, sehingga mereka menilai bahwa dirimu ini adalah orang yang lugu, polos, dan tidak berpengalaman ya. Mereka menganggap itu adalah sisi kelemahan kamu sepertinya ya, karena aku merasakan beberapa orang ya mulai berniat tidak baik terhadap dirimu ya guys ya. Ada yang mulai ingin mempermainkan kamu, ada yang mulai ingin bermain-main sama kamu, ada yang mulai ingin mengerjai kamu bahkan ya guys ya di sini ya, karena mereka melihat kamu adalah orang yang ramah gitu ya guys ya, yang mereka pikir kamu tuh nggak bisa marah kayak gitu ya. Mereka menganggap kamu adalah orang yang polos ya, atau masih lugu gitu ya, sehingga bisa dikibulin gitu ya, atau bisa dibohongin ya, atau bisa dipermainkan oleh mereka.
seperti itu ya guys ya. Ini pada awalnya ya, karena di sini ada the world ya, kartu dunia ya, dan kamu ini ya guys ya sangat welcome terhadap mereka ini ya guys ya, orang-orang yang ada di dekatmu, orang-orang yang ada di sekitaranmu, seperti tetanggamu atau teman-temanmu, orang-orang yang ada di circle atau di komunitas kamu ya. Mereka pada awalnya merasa bahwa kamu adalah orang yang polos dan lugu. Nah itu ya guys ya, karena kamu tuh sangat welcome ya, sangat ramah ya, sehingga mereka berpikir bahwa itu adalah kelemahan kamu gitu loh guys ya. Beberapa orang mengambil kesempatan dalam kesempitan ya, merasakan ya bahwa sebetulnya kamu ini adalah orang yang banyak menyendiri ya guys ya. Kamu tuh orang yang suka dengan kesendirian sepertinya ya guys ya, karena aku merasa bahwa kamu ini kalau misalnya berinteraksi dengan orang-orang itu kalau yang penting-pentingnya saja. Kalau tidak penting, kamu tidak mau terkoneksi dan berinteraksi dengan orang-orang. Misalnya kayak ngegosip, kayak ngejelek-jelekin orang, kayak membicarakan kejelekan atau keburukan orang. Kamu nggak mau gitu ya guys ya. Kamu nggak mau buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi kalau misalnya kamu punya waktu, itu lebih banyak kamu habiskan untuk hal-hal yang bermanfaat atau berfaedah ya, seperti beraktivitas atau berkegiatan yang mana itu bisa menghasilkan pentacles atau keuangan kayak gitu loh guys ya. Atau kalau kamu jalan keluar misalnya, itu yang penting-penting aja, misalnya beli makanan ya, atau beli sesuatu yang sangat urgent gitu ya. Kalau enggak, kamu lebih tenang, lebih senang tuh sendiri berada di rumah gitu ya guys ya. Atau kamu misalnya ngumpul-ngumpul dengan teman-teman gitu ya di circle atau di komunitas kamu, kalau yang penting-penting aja. Kalau ada urusan yang urgent ya, urusan yang darurat, urusan penting gitu ya, entah itu urusan pekerjaan atau suatu proyek atau ada hobi tertentu yang kamu geluti gitu ya, hanya itu aja gitu ya guys ya. Selebihnya kamu lebih senang menyendiri sepertinya di sini ya guys ya. Sebagian besar dari kamu itu orangnya introvert ya, ada juga orang yang introvert extrovert ya. Sebagian kecil dari kamu ada juga extrovert gitu ya guys ya, namun sebagian besar itu introvert, lebih banyak menyendiri, lebih banyak sendiri, lebih banyak menghabiskan waktu sendiri gitu ketimbang berinteraksi atau terkoneksi dengan orang-orang ramai dan terkoneksi atau berinteraksi dengan orang-orang banyak ya. Kamu tidak begitu suka dengan keramaian ya guys ya. Bahkan beberapa dari kamu ada yang cenderung puyeng ya, pusing gitu ketika kamu berada di dalam keramaian gitu. Kamu lebih tenangnya itu sendiri ya, menyendiri atau terhubung, terkoneksi, berinteraksi dengan sedikit orang, 2-3 orang aja gitu ya guys ya. Aku rasa ya beberapa dari kamu ini hanya memiliki beberapa teman ya, tidak punya banyak teman gitu ya. Tapi teman-teman kamu ini ya berkualitas ya. Mungkin hanya punya satu atau dua orang teman dekat, paling dekat, terpercaya gitu ya guys ya. Tidak yang bergerombol, yang banyak orang tuh tidak gitu ya guys ya. Kamu punya beberapa teman aja, tapi teman-teman kamu tuh berkualitas gitu loh guys ya. Benar-benar teman-teman yang tulus ya, bukan teman-teman yang modus, tidak. Kamu paling tidak suka dengan orang-orang yang modus atau orang-orang yang bermuka dua ya, orang-orang munafik. Kamu nggak suka gitu. Kamu suka dengan orang-orang yang apa adanya, yang benar-benar real buat kamu gitu, yang benar-benar bisa jadi teman kamu kayak gitu loh guys ya, yang benar-benar terpercaya. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi aku merasa bahwa kamu ini adalah orang yang lebih senang tuh menyendiri ya, lebih senang sendiri, jauh daripada keramaian. Namun kamu juga orang yang pandai dalam bersosialisasi ya, dalam berinteraksi, dalam bersosialisasi ini kamu juga pandai ya. Kamu sebetulnya orang yang supel ya guys ya, orang yang pandai dalam beradaptasi dan berinteraksi. Cuman itu pada
saat tertentu saja ya, pada momen-momen, pada waktu tertentu saja. Tidak selalu kamu itu ikut nimbrung ya. Kalau bukan urusan kamu, kamu nggak mau tahu ya, karena itu bukan urusan kamu. Kecuali kalau kamu terlibat, melibatkan kamu, itu urusan kamu, baru kamu ikut serta. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi kamu ini lebih to the point orangnya ya. Kemudian di sini aku merasakan ya guys ya, walaupun kamu adalah sosok yang suka dengan kesendirian ya, cenderung pendiam dan introvert, namun aku merasa bahwa sebagian daripada kamu ya, beberapa dari kamu ini adalah orang yang berbakat ya. Walaupun kamu membatasi waktu dalam bersosialisasi ya, kamu ini sebetulnya orang yang berbakat, dan mereka orang-orang yang ada di sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu itu tahu akan bakatmu ini ya. Mereka tahu kalau kamu adalah orang yang berbakat, karena mereka cenderung memperhatikan dirimu, dan kamu ini cenderung menjadi pusat perhatian mereka ya, pusat perhatian mereka ya. Kamu menarik perhatian mereka ya guys ya, dengan bakat-bakat yang kamu miliki ya. Aku merasakan bahwa kamu ini memiliki hobi ya, yang mana hobi kamu ini sangatlah menarik ya, menarik perhatian orang-orang ya guys ya. Mungkin kamu punya hobi berkebun, hobi memasak ya, atau hobi olahraga ya, atau memiliki keahlian tertentu pada bidang tertentu ya guys ya, yang mana itu menarik perhatian orang-orang ini ya. Orang-orang yang terkaget-kaget dengan dirimu ini ya, mereka tahu bahwa kamu adalah orang yang berbakat ya. Kamu memiliki beberapa kebiasaan, beberapa keahlian ya guys ya. Mereka sering memperhatikan dirimu ya, baik kamu sadari atau tidak sadari ya. Mereka memperhatikan aktivitas atau kegiatan kamu sehari-hari ya. Kamu lagi ngapain, kamu lagi apa, melakukan apa, berkegiatan apa. Mereka mencoba untuk mencari tahu itu, karena mereka melihat bahwa kamu itu adalah sosok yang unik ya. Walaupun kamu introvert, walaupun kamu pendiam orangnya, tidak banyak cakap, tidak banyak omong, walaupun kamu ini suka kesendirian, lebih senang menyendiri ya, tapi ada waktu-waktu tertentu kamu berinteraksi dengan mereka, bersosialisasi dengan mereka. Namun kamu ini sepertinya orang yang misterius bagi mereka ya. Mereka menganggap bahwa kamu ini adalah orang yang misterius. Walaupun kamu senang menyendiri ya, tapi kamu juga bisa pandai dalam membawa diri, bersosialisasi ya. Dan dibalik itu kamu adalah orang yang berbakat ya. Kamu memiliki bakat ya. Kamu memiliki potensi, kebiasaan, dan beberapa orang tahu itu ya. Mungkin apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan itu menghasilkan, atau hasilnya itu terlihat oleh mereka, sehingga mereka pun tertarik dengan dirimu loh guys ya. Di sini ya, mungkin kamu sering menyajikan makanan-makanan lezat ya bagi keluarga kamu ya, dan ada anggota keluarga kamu yang ngomong atau berbicara tentang dirimu yang pandai memasak gitu loh guys ya, dan itu kedengaran oleh mereka. Atau secara tidak sengaja ya, ketika kamu memasak makanan gitu ya guys ya, ada yang melihat ya, ada yang pada saat itu momennya beberapa orang datang ke rumahmu, kamu lagi masak gitu ya, terus kamu nawarin masakan kamu gitu, dan mereka mencicipinya. Ternyata masakan kamu itu lezat, enak ya, mereka suka gitu ya, dan mereka tidak menyangka bahwa kamu memiliki bakat memasak. Nah bisa jadi kayak gitu ya guys ya. Atau ketika mereka lewat gitu ya guys, jadi depan rumah kamu, mereka melihat begitu banyak tanaman ya, atau begitu banyak bunga-bunga yang bermekaran, yang mana itu adalah milik kamu gitu ya. Dan mereka memperhatikan aktivitas kamu, yang mana kamu sering berkebun ya, dan mana hasil dari kebun kamu itu melimpah gitu ya. Mungkin mereka melihat ada tanaman cabai yang lagi berbuah gitu ya guys ya. Mungkin ada bunga-bunga mawar yang lagi bermekaran ya, ada terong, buah mangga ya,
dimana kamu panen gitu ya, saat itu ya ada labu ya, buah labu, ada buah tomat ya, yang mana mereka melihat, wah ternyata kamu pandai ya dalam berkebun. Nah bisa juga seperti itu ya, oh ternyata nih orang berbakat gitu ya. Bisa juga mungkin ketika mereka lewat di depan rumah kamu, kamu lagi main tenis atau lagi main badminton gitu ya, bersama dengan saudara-saudara kamu ya, atau ketika itu mereka melihat kamu ada yang bermain bola ya, oh ternyata ini orang punya kebiasaan, oh dia pandai dalam olahraga. Nah bisa jadi seperti itu ya guys ya. Jadi ada kebiasaan, ada keahlian atau keterampilan kamu yang mereka ketahui gitu, dan mereka tidak menyangka ya bahwa kamu ini adalah orang yang berbakat, orang yang memiliki bakat tertentu, orang yang memiliki keahlian tertentu gitu loh guys ya. Diam-diam kamu menghanyutkan gitu ya guys ya, dan ini membuat mereka tidak menyangka tentang dirimu ya, tidak menyangka bahwa kamu ini adalah orang yang berbakat ya guys ya, orang yang memiliki bakat. Nah seperti itu ya guys ya. Dan aku rasa ya, karena bakat kamu ini, karena kebiasaan kamu ini ya, beberapa dari mereka ada yang iri ya guys ya, ada yang cenderung membandingkan dengan dirinya ya. Wah ternyata dia lebih baik daripada aku, wah ternyata dia lebih bisa daripada aku, wah ternyata dia lebih pandai daripada aku. Ada beberapa orang yang berpikiran seperti itu ya guys ya. Iya guys, di sini ya ada beberapa dari mereka ya yang merasa cemburu ya guys ya, melihat bakat kamu atau kebiasaan kamu atau keterampilan yang kamu miliki ya. Di sini ada yang cenderung iri sama kamu ya guys ya. Nah, dan orang yang iri ini ya guys ya, sering memikirkan ya guys ya, anehnya memikirkan dirimu ya guys ya. Kenapa kok dia bisa seperti itu, kenapa kok aku enggak, kayak gitu loh guys ya. Bahkan orang ini cenderung membanding-bandingkan dirimu dengan dirinya. Aneh ya guys ya. Padahal kan setiap orang itu tercipta dengan bakat atau kelebihan masing-masing ya. Cuman dia merasa bahwa dirimu dan duniamu ini lebih menarik ketimbang dirinya atau dunianya ya guys ya. Di sini aku merasa orang ini sepertinya tidak terima ya bahwa kamu ini terlahir sebagai seseorang yang berbakat ya guys ya, orang yang memiliki potensi atau bakat tertentu ya. Dia kayak khawatir atau takut kalau kamu itu lebih maju hidupnya, lebih sukses hidupnya. Nah seperti itu ya guys ya. Ada beberapa dari mereka itu ketakutan sendiri ya, khawatir ya guys ya, melihat kamu yang mana kamu ini adalah seseorang yang berbakat ya guys ya. Dan aku merasakan beberapa dari mereka, bahkan hampir semua daripada mereka ini ya guys ya, memiliki niat yang kurang baik ya terhadap dirimu ya guys ya. Sepertinya ada yang berniat untuk bermain-main sama kamu gitu ya, bahkan ada yang berniat untuk mengambil keuntungan dari kamu ya guys ya. Ada yang suka ngerjain kamu juga di sini ya guys ya. Nih ada beberapa orang ya, bahkan hampir semua ini ya, merasakan adanya kecemburuan sosial tentang dirimu ya guys ya. Jadi ini mengenai kecemburuan sosial sepertinya ya, berawal dari kecemburuan sosial yang mana melihat bahwa kamu adalah sosok yang berbakat, orang yang memiliki kebiasaan atau keterampilan yang sangat menonjol sepertinya dibandingkan mereka ya guys ya. Padahal kalau mereka mau mengeksplor kemampuan mereka ya, mereka akan menemukan bakat mereka sendiri, mereka akan menemukan bakat terpendam yang mereka miliki ya. Seandainya saja mereka mau mengeksplor, mau mencari tahu tentang diri mereka lebih jauh gitu loh guys ya. Di sini yang terlihat itu adalah dirimu ya, dirimu yang begitu pandai dalam mengolah sesuatu atau dalam membuat sesuatu atau dalam menciptakan sesuatu gitu ya. Kamu begitu pandai di sini ya guys ya, dan kemampuan kamu ini begitu menonjol sehingga orang-orang ini melihat ya dan terkesan dengan kebiasaan kamu atau keterampilan kamu dan cenderung menimbulkan yang namanya kecemburuan sosial. Nah sepertinya begitu ya guys ya. Dan orang-orang ini ya yang melihat dirimu ini polos, lugu,
begitu ramah, welcome, menganggap bahwa itu adalah kelemahan kamu ya, sehingga mereka ingin bermain-main dengan dirimu ya guys ya, mencoba untuk ngerjain kamu. Bahkan ada yang ingin mengambil keuntungan dari dirimu ya, menganggap bahwa kebiasaan kamu, bakat kamu, potensi kamu ini bisa menghasilkan yang namanya pentacles, yang mana itu cenderung akan membawa kamu pada kesuksesan atau keberhasilan gitu loh guys ya. Ada beberapa dari mereka takut tersaingi juga di sini ya guys ya, takut tersaingi, takut kalah saing ya, takut kamu lebih unggul dibandingkan mereka, kayak gitu loh guys ya, sehingga mereka ini mencoba untuk bermain-main sama kamu ya. Ada yang mencoba untuk ngerjain kamu juga di sini ya guys ya. Ada yang berpura-pura ya, berdrama, bersandiwara ya dengan kamu gitu ya guys ya. Sehingga sepertinya niat mereka ini tidak pure, tidak murni lagi ya untuk menjadi bagian daripada komunitas kamu, dari circle kamu gitu ya. Niatnya kayaknya udah nggak benar ya, niatnya kayaknya udah mulai menyimpang gitu ya guys ya, niatnya udah mulai nggak baik ya, kayaknya pengen memanfaatkan kamu atau mengambil keuntungan dari dirimu ya. Aku merasakan kuat energinya ada kata memanfaatkan ya. Beberapa orang berniat untuk memanfaatkan kamu atau mengambil keuntungan dari dirimu karena mereka merasa tidak sebanding dengan kamu, karena mereka merasa bahwa diri kamu lebih unggul ketimbang mereka ya, memiliki bakat yang lebih dibandingkan mereka, sehingga mereka berpikir bahwa kamu ini kayaknya nanti akan menjadi sosok yang kaya raya gitu loh guys ya, akan menjadi sosok yang berhasil atau sukses gitu ya. Kenapa nggak dimanfaatkan mulai sekarang gitu loh guys ya. Jadi kamu mesti berhati-hati ya guys ya terhadap orang-orang yang mencoba mendekati kamu kalau ada maunya saja ya guys ya. Karena aku merasakan beberapa dari mereka ada yang ingin memanfaatkan kamu dan mengambil keuntungan dari dirimu ya, memanfaatkan situasi atau kondisimu saat ini ya guys ya. Mungkin saat ini kamu berkelimang harta, atau mungkin kamu memiliki banyak hal ya, atau banyak properti, atau ada sesuatu yang berharga yang kamu punya gitu ya guys ya. Kamu harus hati-hati dengan kedatangan beberapa orang yang mencoba untuk mengambil itu ya, mengambil hak kamu, mengambil kepemilikan kamu ya guys ya, dengan cara dia ini mendekati kamu terlebih dahulu ya, berbaik-baik atau berpura-pura baik terhadap dirimu, padahal di balik itu mereka memiliki niat yang tidak baik, yaitu ingin mendapatkan keuntungan dari dirimu ya, ingin mengambil keuntungan dari kamu ya, sepertinya begitu ya guys ya. Namun pelan-pelan ini ya, pelan-pelan tapi pasti ya. Jadi mereka benar-benar bermain secara halus di sini ya guys ya, tanpa sepengetahuan kamu ya guys ya. Namun aku merasa ya guys ya, ada beberapa dari mereka yang sudah ketahuan ya, sudah ketahuan memanfaatkan dirimu, ingin memanfaatkan kamu, ingin mengambil keuntungan dari dirimu. Walaupun kamu di sini terlihat lugu atau polos ya guys ya, terlihat sangat welcome dan ramah, dan sepertinya kayak seperti orang yang tidak begitu berpengalaman ya guys ya. Aku rasa ya mereka pun berpikiran seperti itu ya. Jadi mereka berpikiran untuk bisa memanfaatkan kamu. Mereka tuh menganggap kamu tuh cetek gitu loh guys ya, menganggap kamu tuh bisa dimanfaatkan, kayaknya tidak begitu pandai gitu loh. Mereka pikir kamu tidak pintar gitu loh guys ya. Mereka pikir kamu itu bisa dibodoh-bodohin oleh mereka. Nah seperti itu, bisa dibohongi kayak gitu loh guys ya. Walaupun kamu terlihat pendiam di sini ya, suka menyendiri ya, namun sebetulnya kamu ini bukan orang yang polos ya, bukan orang yang lugu ya. Kalau kamu itu sudah mengetahui trik-intrik permainan dari seseorang, maka kamu tidak akan segan-segan untuk cuek terhadap orang itu ya. Di sini kamu tidak akan segan-segan meninggalkan orang itu ya. Bahkan kamu tidak akan segan-segan untuk meninggalkan orang-orang itu ya guys ya. Dan ini dikonfirmasi oleh cards dari Six of Swords ya. Kalau ketahuan mereka itu tidak tulus sama kamu, cenderung memanfaatkan kamu atau bermain-main sama kamu, berpura-pura terhadap dirimu ya, kamu tidak akan segan-segan untuk meninggalkan mereka. Kamu tidak akan segan-segan untuk cut off hubungan atau koneksi dengan mereka. Kamu tidak akan segan-segan untuk
cuek atau tidak peduli lagi dengan mereka. Nah, itu kamu. Dan itu membuat mereka terkaget-kaget dan tak menyangka kalau kamu orangnya seperti itu. Ya guys ya. Kamu dengan mudahnya meninggalkan orang-orang. Kamu dengan mudahnya memutuskan hubungan. Kamu dengan mudahnya move on. Kamu dengan mudahnya pergi dari situasi atau kondisi yang mana itu bisa merugikan kamu atau membuat kamu terpojok atau membuat kamu merasa tidak nyaman. Nah, itu dirimu ya guys ya. Jadi mereka tidak menyangka bahwa semudah itu kamu memutuskan hubungan, semudah itu kamu menanggalkan koneksi, semudah itu kamu move on, maju, semudah itu kamu mengabaikan mereka. Nah, seperti itu ya, kamu akan mengabaikan mereka. Ya, kamu akan mengabaikan mereka ketika kamu tahu bahwa mereka ini curang terhadap dirimu. Kamu akan mengabaikan mereka kalau kamu tahu bahwa mereka ini tidak jujur terhadap dirimu. Kamu akan mengabaikan mereka kalau kamu tahu bahwa mereka ini ingin membodoh-bodohi kamu, ingin memanfaatkan situasi atau kondisimu. Kamu akan mengabaikan mereka kalau kamu tahu bahwa mereka ini tidak serius dengan kamu, bahwa mereka hanya ingin bermain-main dengan kamu, bahwa mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari dirimu. Kamu tidak akan segan-segan untuk meninggalkan orang-orang itu. Kamu tidak akan segan-segan untuk mulai cuek, mulai mengabaikan, dan mulai cut off koneksi dengan mereka. Dan itu membuat mereka terkaget-kaget atau tidak menyangka kalau kamu orangnya seperti itu. Ya, sangat berbanding terbalik dengan kamu yang pada awalnya itu sangat welcome, polos, lugu, apa adanya, penyendiri ya, pendiam ya, tapi ternyata kamu itu adalah orang yang diam-diam menghanyutkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Kalau kamu udah marah, kalau kamu udah tahu bahwa niat mereka tidak baik, tidak benar terhadap dirimu, maka kamu tidak akan segan-segan untuk mengambil keputusan ya, mengambil suatu tindakan untuk pergi dari suatu komunitas, koneksi, hubungan, atau mulai jarang berinteraksi dengan mereka, atau mulai cut off, mulai mundur, mulai menjauh, mulai mengabaikan mereka yang toksik. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena aku merasa beberapa dari kamu itu mulai menyayangi dirimu ya, mulai self love. Beberapa dari kamu mulai menghargai eksistensimu. Beberapa dari kamu mulai melindungi atau memproteksi dirimu dari orang-orang toksik. Aku rasa kayak gitu ya guys ya. Karena aku merasa kamu pengen mengendalikan dirimu sendiri. Kamu tidak ingin orang-orang toksik ini ya, orang-orang yang mulai bertingkah ini mengendalikan dirimu. Kamu mengambil kontrol atas hidupmu sendiri. Kamu mengambil kontrol atas dirimu sendiri dan hidupmu sendiri. Kamu tidak ingin orang-orang itu ikut campur terlalu dalam terhadap dirimu dan perkembangan hidupmu ya. Kamu ingin memegang kendali untuk kehidupanmu sendiri gitu loh guys. Wah, bagus sekali ini ya guys ya, bagus sekali ya guys ya. Kamu tidak membiarkan orang-orang ini yang memanfaatkan kamu. Kamu tidak membiarkan orang-orang ini mengambil keuntungan atas dirimu. Kamu tidak membiarkan orang-orang ini mempermainkan dirimu ya. Bagus sekali ya guys. I support you. Aku mendukung kamu di sini ya guys ya. Tindakan kamu udah bagus ya, udah benar ya, bahwa kamu memegang kendali atas dirimu dan kehidupanmu. Jangan sampai dirimu ini dikendalikan oleh mereka-mereka ini, karena mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hanya ingin senangnya saja, hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ya, hanya ingin mendapatkan apa yang mereka mau saja. Setelahnya mereka akan pergi meninggalkan kamu. Sebelum mereka meninggalkan kamu, sebelum mereka mengambil keuntungan dari kamu dan pergi meninggalkan kamu, maka kamu terlebih dahulu pergi meninggalkan diri mereka ya. Padahal mereka belum sempat nih mengambil keuntungan dari dirimu ya guys ya. Dan di sini mereka sangat kecewa sekali ya guys ya, mengetahui bahwa mereka tidak bisa membodohi kamu. Mereka kecewa loh guys ya. Dan lebihnya lagi ya, dan lebih kagetnya lagi, mereka itu tidak menyangka kalau kamu orangnya tuh seperti itu ya, diam-diam menghanyutkan ya. Mereka pikir mereka bisa membodohi kamu, ternyata kamu tidak bisa dibodohi. Ternyata kamu itu lebih
cerdas. Ya, bagus sekali ya guys ya. Di sini ada cards dari Emperor ya, kartu pemimpin ya. Jadi kamu memang di sini memimpin dirimu sendiri ya. Kamu mengendalikan dirimu sendiri, mengontrol dirimu sendiri ya guys ya. Karena kamu tidak mau dikontrol oleh orang lain. Kamu tidak mau kehidupan kamu ini dikontrol oleh mereka-mereka ini ya. Apalagi orang-orang toksik. Wow, keren ya guys ya. Bagus sekali ya guys ya. Memang harus seperti ini kamu ya guys ya. Dan di sini ya, kamu tidak takut untuk sendirian. Kamu tidak takut sendirian di sini ya guys ya. Kamu tidak takut ditinggalkan oleh orang-orang toksik itu. Kamu tidak takut ditinggalkan oleh orang-orang yang hanya ingin senangnya saja dari kamu, hanya ingin memanfaatkan kamu, hanya ingin ada saat kamu memiliki banyak uang atau punya banyak hal gitu ya guys ya. Kamu tidak ingin kalau orang itu ada hanya saat ada maunya aja ke kamu gitu loh guys ya. Kamu tidak mau seperti itu. Kamu termasuk orang yang selektif dalam berteman, dalam berkoneksi, dalam terkoneksi dengan orang-orang. Kamu tidak mau sembarangan orang itu masuk ke dalam duniamu. Walaupun pada awalnya kamu welcome terhadap semua orang, tapi endingnya kamu itu selektif. Kamu hanya menerima orang-orang tertentu saja ya, orang-orang yang orang-orang yang bisa menjadi teman-teman yang benar-benar berbobot atau berkualitas. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan kamu tidak takut kalau kamu sendirian ya. Kalau mereka meninggalkan kamu pergi gitu, kalau mereka itu bubar, kalau mereka itu menjauh daripada kamu tidak takut ya guys ya. Kamu tidak takut sendiri di sini. Wah, hebat sekali ya guys ya. Kamu tidak takut sendirian. Karena beberapa dari kamu ini memang adalah orang yang mandiri. Orang yang mandiri sedari kecil, ada juga orang yang mandiri sedari remaja ya. Kamu mulai mandiri juga di sini ya guys ya. Jadi kamu udah tidak takut lagi ditinggalkan oleh orang-orang itu, apalagi orang-orang yang toksik ya. Karena kamu menganggap orang-orang toksik adalah orang-orang yang tidak worthy ya, yang memang tidak boleh ada di dalam hidupmu kayak gitu loh guys ya. Jadi ya kamu ya terserah gitu ya. Kalau orang mau stay di dalam hidupmu silahkan, kalau tidak, kalau mau pergi ya juga silahkan. Tapi di sini kamu selektif. Orang-orang yang bertahan dengan kamu ya, itu orang yang mau menerima apa adanya dirimu, dan orang yang memang memiliki niat yang baik-baik aja terhadap kamu, karena kamu tidak terima orang-orang yang tidak memiliki niat baik terhadap dirimu kayak gitu loh guys ya. Wah, ini bagus sekali ya guys ya. Dan ini akan berefek atau berdampak positif terhadap kehidupan kamu ya, sehingga kamu ini hanya memiliki teman-teman yang berkualitas ya. Jadi walaupun kamu itu ya welcome terhadap banyak orang ya, tapi kamu punya teman-teman yang sedikit ya guys ya, tidak banyak ya, mungkin 1-2 orang aja ya, punya teman-teman yang bisa kamu percaya ya guys ya. Karena kamu di sini ingin hidup sehat, kamu tidak ingin ada orang-orang toksik yang mengganggu kehidupanmu di sini, aku rasa ya guys ya. Karena kamu di sini cukup lelah ya menghadapi orang-orang yang suka berdrama, bertopeng, bersandiwara. Kamu nggak suka gitu, udah cukup gitu loh guys ya. Karena aku merasa di sini bahwa kamu pengen hidupnya maju ya. Karena aku merasa bahwa di sini kamu ingin hidup kamu itu maju gitu loh guys ya, berprogres ya, tidak stuck, tidak begitu-gitu aja ya. Kamu tidak mau ya hidup kamu itu yang seperti itu aja. Kamu pengen maju dan berkembang. Itu kenapa kamu selektif dalam berteman, yang mana kalau teman itu tidak memiliki kapasitas yang baik, tidak memiliki kapasitas atau tidak memiliki efek yang positif terhadap dirimu, ya kamu tidak akan segan-segan untuk meninggalkan mereka kalau mereka tuh sudah toksik terhadap dirimu kayak gitu ya guys ya. Dan ini sangat bagus sekali ya guys ya. Dengan kamu memiliki teman-teman yang berkualitas, orang-orang tertentu yang memiliki kontribusi positif terhadap dirimu, maka ini akan mempercepat kemajuan kamu ya guys ya. Kamu akan cepat untuk mencapai cita-cita kamu, impian kamu, apapun yang kamu inginkan ya, hoki, keberuntungan, keberlimpahan, dan segala hal yang baik yang kamu impikan itu mudah terwujud atau tercapai kalau di sekeliling
kamu ini adalah orang-orang positif, orang-orang berbobot, orang-orang berkualitas tanpa adanya orang-orang toksik. Karena orang-orang toksik adalah orang-orang yang hanya menghambat prestasi kamu, jalan kamu menuju sukses. Nah, gitu ya guys ya. Sementara orang-orang positif, orang-orang yang berkapasitas, orang-orang yang berkontribusi baik, orang yang berkontribusi positif terhadapmu adalah orang-orang yang akan mendukung kemajuan kamu, tumbuh kembang kamu untuk bisa mencapai suatu keberhasilan atau kesuksesan di masa depan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi, tindakan kamu udah benar ya. Kalau kamu mengabaikan orang-orang yang berniatan yang tidak baik terhadap dirimu. Kalau kamu meninggalkan pergi orang-orang yang berkontribusi negatif atau hanya memberikan rasa sakit atau hanya membuat kehidupanmu kacau. Bagus sekali ya guys ya. Kamu meninggalkan mereka ya. Mereka-mereka yang toksik, mereka-mereka yang mulai berulah. Nah, walaupun di sini ya posisinya mereka terkaget-kaget, bahkan tak menyangka bahwa kamu itu orangnya seperti itu gitu loh guys ya. Mereka sekarang ini ya guys ya tidak bisa lagi menganggap kamu itu remeh atau sebelah mata ya guys ya. Mereka menganggap bahwa kamu adalah orang yang berkualitas, ternyata orang yang berbobot, orang yang benar-benar memiliki kualitas high class gitu loh guys ya. Nah, karena kamu orangnya bukan orang sembarangan, kamu tidak bisa disepelekan dan tidak bisa dipermainkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys ya, ini aja readingan buat kamu ya. Untuk zodiak-zodiaknya ini ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada juga dari air signs ya, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya guys. Kemudian ada juga dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio ya guys ya. Oke, dan zodiak yang energinya sangat strong atau kuat sekali berasal dari zodiak Aries ya guys ya. Oke, kita akan reading message-nya ya. To get message from the universe for you. Oke. Well guys, ini dia ya pesan buat kamu ya. Untuk readingan kali ini, mari kita shuffle terlebih dahulu ya guys ya. Apa pesannya buat kamu nih ya? Di sini ada intention, ada self love, ada triggers. Oke, well, di sini buat kamu pesannya ya ada intention ya guys ya. Penting sekali ya guys buat kamu untuk mengetahui niat dari seseorang ya guys ya. Kamu harus tahu niat seseorang mendekati kamu tuh apa, niat seseorang datang ke kamu tuh apa, niat seseorang berbaik-baik sama kamu tuh apa. Kamu harus tahu itu ya guys ya. Gunakan intuisi kamu untuk mendeteksi niat dari seseorang ya. Karena niat orang-orang yang ada di sekeliling kamu itu belum tentu baik, belum tentu juga tidak baik ya, tergantung orangnya ya, karena setiap individu itu berbeda-beda ya guys ya. Mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda, otomatis mereka memiliki niat yang tidak sama ya. Oleh karena itu kamu harus tahu dulu niat dari mereka tuh apa ya. Untuk mengetahui niat mereka, kamu bisa welcome dulu ya terhadap mereka ya. Boleh berbincang-bincang, tapi waspada, jangan sampai kamu berbincang-bincang untuk membuka segala hal tentang kehidupan kamu, tentang diri kamu, bahkan privasi kamu atau hal-hal yang bersifat personal. No, kamu welcome terhadap mereka, berbincang tentang keseharian, tentang hal-hal yang umum saja ya. Nanti di situ mereka akan lancar berbicara dengan sendirinya ya guys ya. Dan di situ kamu bisa mengamati, bahkan bisa menilai seperti apa orang ini ya. Sehingga kamu nanti akan tahu ya niatnya apa. Apalagi kalau mereka mulai meminta bantuan terhadap kamu, atau mulai mencari-cari celah, atau mencari sesuatu ya, mengorek-ngorek sesuatu tentang dirimu. Kamu mulai tahu nanti niat orang ini apa terhadap dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kenali terlebih dahulu kepribadian seseorang untuk mengetahui niat dari orang itu. Nah, oke ya. Kemudian di sini ya guys ya, udah benar yang kamu lakukan bahwa kamu mulai menjauh, mengabaikan, cuek, pergi, bahkan meninggalkan dan move on dari orang-orang toksik atau orang-orang yang mulai berulah ya guys ya. Karena kamu
mulai menghargai diri kamu, bahkan mulai self love atau mulai menyayangi dirimu ya. Betul ya guys ya, kamu harus menyayangi diri kamu sendiri ya. Kamu harus benar-benar self love ya. Meninggalkan orang-orang yang tidak bermutu ya secara perilaku gitu ya guys ya. Orang-orang yang toksik ya, yang hanya ingin menggoreskan rasa sakit ya. Kamu meninggalkan mereka, menjauhi mereka, itu udah benar, karena kamu tidak mau terkontaminasi energi negatif yang mereka bawa, karena kamu tidak mau mereka memanfaatkan kamu, karena kamu tidak mau mereka menyakiti kamu, sebab kamu menyayangi diri kamu. Dan ini udah benar ya guys ya. Kamu harus self love, menyayangi dirimu sendiri. Kalau kamu tidak menyayangi dirimu sendiri, bagaimana orang lain bisa menyayangi dirimu? Kalau kamu tidak menghargai dirimu sendiri, bagaimana orang lain bisa menghargai dirimu sendiri? Semua dimulai dari dirimu sendiri ya guys ya. Jadi mulai sekarang kalau kamu belum self love, maka mulailah self love ya. Mulai menyayangi dirimu sendiri ya. Salah satu caranya ya dengan menjaga dirimu, kesehatan mentalmu, kebaikan dirimu, agar tidak dimanfaatkan orang, agar orang tidak semena-mena terhadap kamu, agar orang tidak menyakiti kamu ya. Maka kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri. Kamu perlu memprioritaskan kesehatan mental kamu ketika kamu berinteraksi dengan orang lain ya guys ya. Kalau orang itu mulai toksik terhadap kamu, kamu bisa menjaga diri kamu ya guys ya, dengan mengabaikan mereka, dengan membuat batasan, set boundaries, dengan meninggalkan mereka, dengan cuek terhadap mereka, bahkan move on atau cut off koneksi sekalian ya, kalau mereka benar-benar udah mulai toksik gitu ya. Karena itu adalah salah satu bentuk kamu self love, menyayangi dirimu sendiri. Nah begitu ya guys ya. Itu adalah salah satu cara kamu menyayangi dirimu sendiri, yaitu menjauhkan diri kamu dari hal-hal yang menyakitkan atau dari hal-hal yang menyakiti dirimu. Nah seperti itu. Oke, next di sini pesannya lagi ya, kamu jangan sampai terpancing ya dengan mereka ya, dengan orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya guys ya. Mungkin saja beberapa dari mereka ada yang berpura-pura minta bantuan, atau mereka menginginkan sesuatu dari kamu, atau mereka bersandiwara, berdrama, atau memancing emosi kamu, atau mereka ini datang ke kamu untuk meminta pertolongan gitu ya guys ya. Kamu harus menelisik, menelusuri, atau menelaah, meneliti, mengamati, serta menilai dan menimbang dulu maksud mereka apa, niat mereka apa. Misalnya mereka minta bantuan ke kamu ya, kamu harus tahu dulu mereka tuh minta bantuannya benar-benar lagi kesulitan kondisinya atau tidak. Nah seperti itu, karena aku merasakan banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar kamu ini berdrama, bersandiwara, pakai topeng ya. Mereka ini nggak tulus, modus, banyak bohongnya, banyak dustanya, kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu jangan gampang percaya juga ya terhadap pembicaraan mereka kalau kamu tidak tahu kebenarannya. Jadi saran aku, kamu harus tahu dulu kebenarannya kayak apa. Nah gitu, apakah orang ini suka berbohong atau orang ini jujur, kamu harus tahu dulu ya guys ya. Karena niat mereka ini macam-macam, ada yang ingin menjebak kamu, ada yang ingin mempermainkan kamu, ada yang ingin memanfaatkan kamu, bahkan ada yang ingin mengambil keuntungan dari dirimu ya. Jadi kamu harus tahu dulu niatnya apa ya. Jadi jangan sampai terpancing dulu, tapi kamu harus tahu niatnya apa. Nah untuk mengetahui niatnya apa, kamu bisa menelusuri kepribadiannya, cara mereka berbicara, cara mereka menyampaikan pesan. Kamu bisa menilai dari sana ya guys ya. Oke, sini pesannya kamu mesti lebih waspada, lebih berhati-hati lagi ya guys ya. Penting sekali buat kamu untuk mengetahui niat dari seseorang ya guys ya, dan menjaga diri kamu ya agar tidak tersakiti atau tidak mendapatkan kerugian. Serta kamu jangan mudah terpancing ya oleh sandiwara mereka, atau jangan sampai kamu masuk ke dalam drama atau jebakan mereka. Oleh karena itu, di sini kamu mesti mawas diri ya guys ya. Mesti lebih berhati-hati
terhadap orang-orang yang baru kamu kenal ya, atau orang-orang yang ada di sekitar kamu yang tiba-tiba datang ke kamu, yang tiba-tiba minta bantuan ke kamu, yang tiba-tiba memberi kabar ke kamu. Kamu harus telusuri terlebih dahulu kebenarannya. Nah, seperti itu ya guys. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Aku ucapkan juga terima kasih buat kamu-kamu yang sudah doakan channel Rajkumari Tarot Tipator ini agar terus maju dan terus berkembang ya guys ya. Terima kasih atas dukungan kalian semua ya. Semoga saja dengan berkembangnya channel ini maka bisa menghasilkan readingan-readingan terbaik yang bisa memberikan manfaat dan informasi serta bisa berbagi pengetahuan untuk menambah wawasan ya guys ya, untuk kita semua. Oke guys, buat kamu newcomer, subscriber baru, welcome to Rajkumari Tarot Tipator channel. Terima kasih ya atas kunjungannya. Terima kasih sudah menemukan channel ini ya. Kita bertemu di sini ya guys ya, untuk sharing, berbagi ya informasi, pengetahuan atau wawasan. Semoga saja apa yang aku sampaikan di sini bisa bermanfaat atau memberi manfaat bagi kita semua ya guys ya. Aku selalu mendoakan yang terbaik buat kalian di sini. Semoga saja kalian-kalian yang menonton video ini menjadi orang-orang yang sukses. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi keberkahan, kebaikan, energi yang positif, dan hal-hal yang baik untuk kehidupan kita semua ya guys ya. Semoga saja kerezekian kita juga dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya. See ya.